Nah, jadi kalau menurut lo nih, kelinci dijadiin makanan itu dianiaya apa enggak? Kan sebelum mampus dianiaya dulu dong. Iya dong. Kayak ada sapi nih, sebelum mampus lo aniaya dulu. Entah digorok entah dia, ya kan? Jadi ini fungsi video ini apa? Sejak penelitian Pasteur, kelinci dijadikan hewan percobaan dalam pengembangan obat sipilis, TBC, HIV. Kalau tikus yang dianiaya? Oh, pilih kasih. Pilih kasih. Ente pilih kasih. Jadi makan ayam itu menurut gua jauh lebih ekstrim nggak? Udah lu bunuh lu makan lagi. bener nggak? Kan udah lu siksa, lu bunuh, lu Lu makan lagi. kan gua kesana jadi orang yang eksploitasi hewan nih gua nih, kan kampret lu ya. Nah, gua tanya sama lu sekarang nih, ini gua kasih challenge nih sama kalian semua. Kalau yang dimakan kucing, boleh apa tidak? Tidak. Kalau musang yang makan kucing? Boleh. Kalau kenal, kayak gua masalah, nggak boleh. Boleh. Kalau kelinci orang? Boleh. Lo anjing lo ya. Dia bikin gue diserang masa nih konten-konten begini nih. Yang ini baru penyiksaan nih. Cuman gue bingung ya, pernah ada orang yang makan kucingnya. Karena kucingnya tuh padahal masih orok langsung direbus. Itu penyiksaan nggak itu? Itu boleh nggak itu? Nah, kalau kelinci masih orok gue rebus boleh nggak? Yang ini baru penyiksaan nih menurut gue ya. Sebuah kontes perlombaan balap kelinci viral di sosial media. Coba kita lihat videonya kayak apa, Bang. Audrey King of the Jungle, selamat datang di Buaya Berita Unik dan Berbahaya. Selamat datang di Buaya Berita Umum dan Bahaya. Hari ini gue bersama seekor anjing. Loh, bukan. Bukan ya. Ini kelinci ya. Karena ini Happy Chinese New Year ceritanya. Kongsi facai, angpau nalai. Oh. Wan seru Sintia apa Sinian Kuai yoi. Artinya apa? Nggak tahu gua. Gua udah nggak paham bahasa Mandarin, udah lupa banget kan. Ngelesnya waktu kecil, gua udah nggak belajar lagi sekarang. Ngomong-ngomong, tahun ini adalah tahun kelinci air. Emang ada kelinci air? Kalau singa ada singa laut. Anjing ada anjing laut. Kelinci laut? Apa? Di film Sandy. Itu kartun. Nah, ini ngomong-ngomong masalah kelinci. Kelinci ini sering menjadi hewan yang didebatkan ya. Kalau dalam kategori asosiasi dunia, ada yang namanya ARBA kan. Di situ tuh mereka tuh mengatur kelinci ini sebagai hewan pedaging sebenarnya. Hewan ternak. Kayak lu nih, pelihara kambing atau sapi, ya kan? Boleh dipotong dong, dimakan dagingnya? Boleh. Ayam boleh dong. Sama ini juga begitu. Nah, karena banyak hewan ini yang suka dan memelihara, makanya dibuat terah-terah khusus. Misalkan ini Holland Lob, misalkan ada Netherland Dwarf, misalkan ada Giant Flemish. Itu dijadikan terah-terah khusus untuk dipelihara dan dikontesin sehingga menjadi pet animals atau teman kita di saat kita sedih gitu ya kan, dipelihara gitu. Kayak ini nih namanya Salah nih, ada salah satu tadinya champion di Indonesia sini. Nah, dia emang gitu ya. Sini, oke. Kadang suka lari-lari ya kan. Tapi kelinci itu memang hewan peliharaan yang cukup umum di masyarakat. Mereka ini ngerawatnya nggak begitu susah. Yang penting dingin. Gitu. Hari ini nih kita sudah mengumpulkan beberapa artikel mengenai penganiayaan kepada kelinci. Kalau kucing kan dianiaya kita komplain ya. Kalau kelinci ini yang sulit. Di puncak daerah Jawa Barat itu sering dijadikan makanan sate kelinci. Karena memang ini hewan pedaging ya kan. Buktinya ada juga kelinci-kelinci yang dibreed emang untuk dibuat makanan atau dibuat sate. Ada juga kelinci yang dibuat makanan kayak reptil.
Contohnya anaconda gua makan kelinci. Nah, jadi kalau menurut lo nih, kelinci dijadiin makanan itu dianiaya apa enggak? Kan sebelum mampus dianiaya dulu dong. Iya dong. Kayak ada sapi nih, sebelum mampus lo aniaya dulu. Entah digorok ya, entah dia, ya kan? Jadi ini fungsi video ini apa? Artikel menganiaya kelinci itu nggak ada sebenarnya lo. Tapi apakah ada? Coba kita lihat ya. Kenapa kelinci dijadikan hewan percobaan? Kelinci dikenal sebagai salah satu hewan percobaan yang kerap digunakan dalam penelitian. Oh, makanya ada kata-kata kelinci percobaan. Apakah kalian tahu kenapa kelinci yang dijadikan hewan percobaan? Ini dia alasannya nih. Kelinci merupakan bagian terbesar dari hewan percobaan kategori hewan kecil. Contoh hewan percobaan kecil itu tikus, anak tikus, guinea pig, dan kelinci. Wah, rodents ya. Sementara itu hewan percobaan besar ada juga ternyata anjing, kambing, dan monyet. Dikutip dari penelitian Manjit Mapara, rabbit as an animal model for experimental research. Kelinci pertama kali digunakan dalam pengembangan vaksin pada tahun 1881. Kelinci digunakan untuk mengembangkan vaksin rabies seperti yang dikutip dari Pedro J. Sejak penelitian Pasteur, kelinci dijadikan hewan percobaan dalam pengembangan obat sipilis, TBC, HIV, penyakit hati, herpes, dan papiloma. Wah. Jadi memang kelinci ini sering digunakan sebagai bahan percobaan. Menurut lu, kalau kelinci dimakan itu dianiaya nggak? Terkategori penganiayaan nggak? Soalnya anjing dan monyet masuk loh dalam bidang percobaan. Ya, dianiaya. Iya, harusnya kan itu ya pelihara aja. Kalau tikus yang dianiaya? Kok pilih kasih? Pilih kasih. Ente pilih kasih. Jadi, menurut lu dianiaya nih kelinci kalau untuk bahan percobaan? Research. Ah? Udah nggak boleh. Nah, kalau gitu kita ngetes rabies di mana? Kenapa dipilih-pilih kasih gitu ya? Hewan-hewan gitu ya? Enggak, karena ada yang genetiknya dibutuhkan untuk mengembangkan obat yang berguna untuk manusia. Kalau lu ngetes di manusia langsung kan kurang etis ya. Misalkan lu ada obat nih, baru nih, mau nggak lu langsung minum? Nah, kan dites dulu di kelinci mati nggak? Kalau kelinci mati ya lu mati. Kemungkinan, bener nggak? Atau di tikus mati, atau di anjing atau primata monyet mati? Mau di orang. Sejumlah organisasi animal anti-cruelty atau anti kekejaman terhadap hewan mencoba menekan penggunaan hewan sebagai alat percobaan. Sebab praktik ini dapat menyakiti dan membahayakan hewan-hewan percobaan. Ya udah pasti ya, namanya uji coba ya pasti ada bahaya-bahayanya, bener nggak? Dikutip dari halaman American Anti-Vivisection Society, kelinci juga digunakan dalam penelitian racun pada komestika dan produk sehari-hari. Hal ini menyebabkan kerusakan mata dan iritasi kulit pada kelinci yang menyakitkan. Karena itu, sejumlah produk kosmetik mendukung anti-animal cruelty menghentikan praktik ini dan memasang label anti kekejaman pada hewan di produknya. Lepas dari proses percobaan yang dilakukan, lingkungan laboratorium juga menyebabkan stres pada kelinci. Karena ini juga menyebabkan penurunan imun dan meningkatkan resiko penyakit pada hewan. Lalu kenapa kelinci dijadikan hewan percobaan masih ya? Yang pertama karena jinak dan tidak agresif katanya. Yang kedua, banyak dikembangbiakkan secara ekonomis karena gampang breeding ya kan. Yang ketiga, siklus vital yang pendek karena cepat menjadi dewasa. Keempat, perizinan karena izin ini masih mudah ya. Kelinci itu termasuk hewan percobaan yang memang sudah sering digunakan, jadi mudah izinnya. Yang kelima, fasilitas pemeliharaan yang cukup mudah. Nah, rupanya sifat jinak hingga perhitungan biaya menyebabkan kenapa kelinci dijadikan hewan percobaan. Kalau dari artikel ini kita tidak melihat ada yang begitu salah ya. Jadi kelinci itu memang dijadikan hewan percobaan sehingga kekejaman pada kelinci itu masih ada. Tapi kalau menurut gua memang tergantung peruntukannya ya. Kalau dia memang di breeding untuk hewan percobaan, ya tetap ada animal cruelty pasti ada dong. Itu namanya circle of life. Iya dong. Karena manusia butuh hidup kan. Jadi memanfaatkan kelinci untuk percobaan dulu. Cuman kasihan ya, nggak kasihan lah. Kalau kita lihat nih misalkan si Salah yang disuntik mati karena mau nyoba obat gitu misalkan, atau nyoba vaksin terus dia mati gitu kan, ya kasihan dan sedih. Tapi lebih bermanfaat mana? Memelihara kelinci apa memelihara kesehatan manusia? Loh, makan ayam itu menurut gua jauh lebih Ekstrim nggak? Udah lu bunuh lu makan lagi. bener nggak? Kan udah lu siksa, lu bunuh, Lu makan lagi. kan gue kesana jadi orang yang eksploitasi hewan nih gue nih, kan kampret lu ya. Gue tuh tidak mengeksploitasi hewan, cuman melihat hewan berdasarkan peruntukannya, sorry. Karena kita lihat dulu manusia ini tuh sebagai apa kamu menurut gue? Tunggu, kalau lu singa dalam hutan, lu makan daging, lu salah nggak? Kalau lu monyet dalam hutan, lu makan buah, lu salah nggak?
Kalau ada manusia, kan omnivora. Hewan apa yang omnivora selain manusia? Musang. Oke, musang makan buah, musangnya salah nggak? Musang makan ayam, musangnya salah nggak? Enggak juga. Kan musang omnivora. Kalau manusia makan ayam, kok jadi salah? Kalau manusia makan kelinci, Salah juga. kok jadi salah kan? Ya itu peruntukannya untuk makanan. Ini juga ya. Bener nggak? Nih, misalkan ini kelinci peliharaan gua si Salah. Terus si Salah ini tiba-tiba lu ambil terus lu makan. Salah nggak lu? Salah. Karena? Mau makan. Bukan, karena peliharaan gua. Kan peliharaan gua. Lu makan, ya lu salah anjing, kan peliharaan gua. Kalau gua yang menentukan boleh dimakan apa enggak. Ya dong? Iya. Nah, gua tanya sama lu sekarang nih. Ini gua kasih challenge nih sama kalian semua. Kalau yang dimakan kucing, boleh apa tidak? Tidak. Kalau musang yang makan kucing? Boleh. Loh! Hewan ya? Loh! Ini kalau pecinta kelinci makin banyak, lama-lama kelinci juga nggak boleh jadi bahan percobaan dan jadi makanan. Karena pecintanya banyak, sama kayak kucing, pecintanya banyak. Berikutnya nih, manfaat daging kelinci bagi tubuh, baik untuk tulang dan metabolisme. Anjing, konten membuat gue tersudutkan nih rasanya. Gue melihara kelinci loh. Kok lu suruh gue makan kelinci gue gimana sih? Kelinci merupakan hewan yang sering dijadikan sebagai peliharaan. Ini kasih tahu begitu ya. Dan kita melihat hewan menggemaskan ini berada di atas meja makan untuk disantap. Padahal daging kelinci memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan. Gue pun makan daging kelinci sih, tapi gue pelihara kelinci juga. Boleh nggak? Boleh. Asal bukan kelinci gue yang dimakan kan? Kalau kelinci orang nggak mau dong. Oh, jangan. Maksudnya kelinci ternak. Iya, nggak apa-apa. Kelinci ternak, boleh dong? Boleh. Tapi gue pelihara kelinci juga. Kalau kenal, kayak gue masalah, nggak boleh. Boleh. Kalau kelinci orang, Boleh. lo anjing lo ya. Dia bikin gue diserang masa nih konten-konten begini nih. Nah, terus kenapa lu bilang tega nggak tega? Kan itu gue nggak kenal. Ya kalau gue pribadi ya, gue ngeliat kelinci kayak dari bentuknya mungkin gitu. Iya, nggak tega lah gua lah. Gak usah lah makan kelinci gitu. Gue nggak apa-apa deh makan ayam sama yang lain. Atau Ayam menurut tuh nggak lucu dong. Enggak. Oh, lu serang pecinta ayam lo. Nih, pecinta ayam. Jadi menurut lu ikan nggak lucu? Kalau yang lucu nggak boleh dimakan? Boleh. Kalau menurut gua goldfish lucu, boleh. Boleh. Lo kan makan ikan ikan sehat. Gimana orang kita didukung bahkan sama kementerian untuk menaikkan konsumsi ikan. Penyiksaan terhadap ikan bukan? Kan udah nih. Ya itu relatif ya. Asal bukan satwa dilindungi, bener nggak? Pola makan dan gaya hidup dari kelinci berkontribusi pada rendahnya kadar lemak yang ada pada tubuh mereka. Tidak seperti sapi yang bergerak lambat dan tidak aktif banyak bergerak. Kelinci lebih sering bergerak dan gerakannya pun cepat. Hewan ini juga makan biji-bijian dan serat-serat. Nah ini dia, kenapa kelinci dijadiin sate? Karena lebih sehat dibanding sapi. Kalau kita balik posisinya nih, misalkan kelinci di posisi kucing, menurut gue juga Berbalik hal gitu. iya nggak boleh juga. Makan mungkin kucing yang dimakan mungkin ya. Mungkin ya, gue nggak belum tentu juga loh. Yang ini baru penyiksaan nih. Kalau tadi berarti bukan penyiksaan kategorinya. Apa tuh? Makanan. Cuman gue bingung ya, pernah ada orang yang makan kucingnya. Karena kucingnya tuh padahal masih orok langsung direbus. Itu penyiksaan nggak itu? Itu boleh nggak itu? Nah, kalau kelinci masih orok gua rebus boleh nggak? Gak boleh juga sih. Boleh. Etis. Loh, Tapi buat makan ya. ya kan gua lapar. Boleh nggak? kasihan. Gak ada khasiatnya kali kalau masih kecil. Kalau kucing yang udah gede boleh. Berarti kucing yang udah gede boleh. Nih tangkap aja nih ya, nih kameramen gua yang belah kiri nih. Kak, kucing yang gede boleh. Gak boleh. Kelinci yang udah gede boleh. Boleh. Membingungkan. Yang ini baru penyiksaan nih menurut gue ya. Sebuah kontes perlombaan balap kelinci viral di sosial media. Lomba ini menuai beragam reaksi warganet lantaran khawatir dengan kesehatan binatang bertelinga panjang tersebut. Dalam video tersebut, tampak sejumlah warga berkumpul di arena lomba. Emang videonya gimana sih? Coba kita lihat videonya kayak apa emang. Loh kok gue liat aman-aman aja? Mungkin proses sebelum balapannya kali. Apa apa kupingnya dijepit gitu? Iya, Langsung kuping dijepit kan memang binaan kelinci begitu caranya ya? Kalau nggak buntutnya dikulit kayak Cipaku gitu. Oh ada penyiksaan, oh dibalsemin. Dia larinya ngebut kan.
Karena itu jadi karena dibalsemin, kasih peniti mungkin ada cheating hacks yang menyiksa, makanya di ini ya kalau itu kategorinya sebenarnya menyiksa ya. Kalau lomba burung, terus burungnya dikasih obat biar birahi supaya gacor, supaya bunyi kenceng, penyiksaan nggak? Penyiksaan. Loh! Bingung ya, ini double standard nih kalau kayak gini ya. Standarnya beda-beda ya, penyiksaan yang sebenarnya tuh yang seperti apa? Kalau kita cekek sampai mampus tuh nyiksa nggak? Kalau kita cekek tapi nggak mampus? Nyiksa. Nah, gue tanya sama lu, cara lu mindahin reptil galak gimana ya? Kan mau nggak mau leher kita pegang. Nyiksa dong lu. Tapi kan nggak sampai mati lah. Berarti kalau nggak sampai mati bukan nyiksa dong? Berarti yang kelinci bukan nyiksa dong? Kan nggak sampai mati, cuma dibalsemin. Mampus lu. Tapi kan gini. Mampus lo. Karena double standard gini, penyiksaan hewan tuh nggak ada definisi yang jelas. Nyiksanya seberapa? Kalau dimakan itu nyiksa nggak gitu kan? Terakhir ya. Oh ini video apa tuh? Oke kita lihat ya. Kenapa tidak boleh dijadikan bahan kosmetik atau percobaan kosmetik? Ready? We rolling. Okay, Ralph, can you mark it, please? Do you want me to cook it now? Yeah, go for it. Go on. Like that? Brilliant. Oh, just like in the movies. Alrighty, so my name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. I'm blind in my right eye, and this ear. Can't hear nothing but ringing now. Yeah, it's annoying, isn't it? Yeah. I had my fur shaved and got chemical burns up and down my back. Kind of stings, eh? But it's not a big deal. It only really hurts when I like. Pokoknya intinya dia badannya luka-luka lah ya, itu intinya ya. Oh, gotta get to work. Now I know. Oke, ini masuk percobaan nih. But the way I see it, I'm doing my job. If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or... Hey, Ralphie! Psst. Ralphie! What's with the camera crew, bro? Oh, they just follow me around, making a documentary or something. Can you ask him to get us out of here? Yeah, what will we see? Come on, Ralphie, just ask him to get us out of here. I don't want to die, man! Okay, Ralphie! Okay, I hear you. You can edit that out, right? Oh, here we go. Hey, don't touch him! Shit! So in closing, I'd just like to say that... Sorry, Ralph. Yeah, everything in your... We're over here. So good. Oke, kalau dari video ini gue ngerti nih pesannya apa. Gue paham. Setelah perdebatan panjang kita di awal ya, gue udah ngerti. Yang tidak boleh adalah menyiksa itu proses dari sebelum mati sampai mati. Iya dong. Proses dia mati kenapa? Kalau lu nih mati karena ketabrak mobil, apakah sopir mobilnya nyiksa lu? Enggak. Karena accident, ketabrak, dar gitu kan? Mati. Karena cewek lu, dendam sama lu disilet, terus dibiarin, dilihat reaksinya, terus lu disiram pakai air keras, air panas, dilihat reaksinya, itu baru nyiksa. Penyiksaan sama pembunuhan beda ya. Jadi yang boleh adalah membunuh, nyiksa tidak boleh. Instant kill boleh, kayak lu nih mau bunuh ayam, buat makan langsung mati. Jangan dipotong hidup-hidup. Semua ini berlaku buat semua hewan ya berarti ya, kecuali hewan-hewan yang dilindungi. Kalau hewan dilindungi juga nggak boleh instant kill karena Anda kena pasal langsung. Jadi intinya adalah itu ya. Nah, karena memang kelinci ini masih sering dijadikan kelinci percobaan. Di tahun baru kelinci air ini kita berharap bahwa kelinci-kelinci semakin mendapatkan justice lah ya. Karena walaupun mereka hewan konsumsi, kalau mau dikonsumsi ya instant kill aja. Jangan dijadikan kelinci percobaan karena hidupnya dia semasa hidupnya nggak berfaedah gitu. Jadinya cuma nyoba-nyobain kosmetik orang, terus cuma nyoba-nyobain ya kayak kelinci percobaan lah. Apa tikus percobaan juga sama ya kan? Nyoba-nyobain obat-obat manusia yang membuktikan bahwa ini tuh mati apa enggak. Kalau menurut gua nih di video ini, beauty itu kan kegiatan tersier.
Sedangkan kalau kita makan adalah kegiatan primer. Kalau lu mau kelihatan cantik dengan make up, itu kan tersier ya. Lu orang nggak make up juga tetap hidup kan. Tapi kalau orang nggak makan, bakal mati. Jadi kalau menurut gua kalau mau dijadiin makanan ya it's fine. Tapi kalau jadiin riset kosmetik yang harus disiksa, tidak fine. Jadi kita udah lihat sekarang gapnya ya, antara penyiksaan sama pembunuhan. Bunuh boleh, tapi jangan nyiksa. Gitu. Ya karena emang peruntukan hewan sudah masing-masing. Kalau hewan percobaan gua nggak rekomen sih. Bahkan sampai tikus pun menurut gua nggak usah lah uji coba lah ya. Sebenarnya uji cobalah di komputer dulu sampai benar-benar yakin, cobain baru ke hewannya gitu. Sama aja. Itu gimana kita mau nyobain? Ya udahlah, semoga ketemu cara baru ya, gimana caranya. Entah pakai lab, ya entah mungkin darah ketemu darah aja, jadi nggak usah ke hewannya langsung. Mungkin banyak pakai metode-metode sains yang lebih manusiawi gitu ya, buat para hewan. Tapi kalau mau dimakan ya makan aja sana. Gue tapi masih gak habis pikir loh. Makan aja boleh kayak lebih kejam ya. Ya gak sih? Tapi gue juga makan. Ya udah, kalau begitu ya. Semoga dunia ini menjadi lebih baik di tahun baru Imlek ini sehingga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, kongsi pacai. On the King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.